Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Jakfa kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham Jakfa ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, jasa, dan perdagangan. Tetapi dari sumber income-nya berasal dari penjualan pakan, penjualan bibit, sama penjualan hasil ternaknya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Jakfa. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Jakfa sebesar 54,47%, masyarakat sebesar 44,79%, dan treasury sebesar 0,74%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan untuk kuartal kedua mengalami kenaikan dari segi penjualan sebesar 30,8%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 19,5%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan sangat signifikan untuk kuartal keduanya sebesar 867%, yang dimana di kuartal kedua tahun kemarin itu mengalami kerugian, tetapi di tahun ini tidak mengalami kerugian ya. Jadi mengalami kenaikan dari segi net profit cukup signifikan. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua ini, maka sampai akhir tahun juga akan mengalami kenaikan sebesar 227%. Dan ini kalau kita lihat asumsinya 2021 ini benar-benar terjadi ya, seperti kinerja dari dua kuartal pertama, maka sampai akhir tahun ini juga merupakan net profit yang paling tinggi ya semenjak 2014 sampai 2021 ini. Untuk dari segi aset mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 16,2%. Dari segi hutang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 22,1%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,7%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya, yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 6,79%. Jadi di atas ya dari tahun sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya, yang dimana hanya 4,2%. Untuk dari segi EPS menjadi 256 dan membuat pernya menjadi 6,1 kali. Jadi untuk dari segi per ini merupakan per yang paling rendah di tahun 2021. Untuk dari segi book value sekarang di 1066, dan kita kalau bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menemukan PBV-nya di 1,46 kali. Dan ini juga merupakan PBV yang lebih rendah lagi ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk dari segi DER-nya di 1,42 kali, jadi ini untuk dari segi DER masih di atas 1. Dan selama histori juga untuk Jakfa ini dari segi DER selalu di atas 1. Untuk dari segi ROE-nya di 24%, jadi ini di atas rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya, yang dimana karena kenaikan dari net profitnya mengalami kenaikan cukup signifikan ya teman-teman. Untuk ROA-nya di 9,93%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1.560, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.800, jadi memiliki margin of safety 15%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk dari segi revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan, dan kenaikannya cukup signifikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Jakfa ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Jakfa ini? Untuk sementara belum ya teman-teman, tetapi ini untuk saham Jakfa ini kalau saya lihat dari kinerja keuangannya memang sangat bagus.
Tetapi sementara saya jadikan watchlist dulu karena masih tidak masuk dalam margin of safety-nya saya. Jadi saya belum tertarik untuk masuk, tetapi kalau misalnya harganya turun akan menjadi consider saya untuk masuk ke Java ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.